Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang konsep laba. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Tiara Sindianasta, NIM E2B019034, teman saya, Jihan Kotrunada, NIM E2B019043, dan Hilya Septiana, NIM E2B019046. Karakteristik laba. Karakteristik laba berkaitan dengan identifikasi sifat dari laba sehingga memungkinkan untuk menganalisis transaksi atau peristiwa yang dapat mempengaruhi laba. Karakteristik laba dapat diidentifikasi dengan cara memahami batasan pengertian laba. Pengertian laba. Pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah laba akuntansi yang merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan aktiva sangat tergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya. Jadi, dalam hal ini, laba hanya merupakan angka artikulasi dan tidak didefinisikan tersendiri secara ekonomik, seperti halnya aktiva atau hutang. Menurut Fisher tahun 1912 dan Bedford tahun 1965 menyatakan bahwa pada dasarnya ada 3 konsep laba yang umum dibicarakan dan digunakan dalam ekonomi. Konsep laba tersebut adalah yang pertama, basic income, yang menunjukkan konsep jasa atau barang yang dapat memenuhi kepuasan dan keinginan individu. Yang kedua ada real income, yang menunjukkan kenaikan dalam kemakmuran ekonomi yang ditunjukkan oleh kenaikan cost of living. Dan yang ketiga ada money income, yang menunjukkan kenaikan nilai moneter sumber-sumber ekonomi yang digunakan untuk konsumsi sesuai dengan biaya hidup atau cost of living. Menurut Bill Cowie, tahun 1993 menyebutkan bahwa laba akuntansi memiliki 5 karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual terutama berasal dari penjualan barang atau jasa. Yang kedua, laba akuntansi didasarkan pada postulat periodisasi dan mengacu pada kinerja perusahaan selama satu periode tertentu. Yang ketiga, laba akuntansi didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran, dan pengakuan pendapatan. Yang keempat, laba akuntansi memerlukan pengukuran tentang biaya atau expenses dalam bentuk cost historis. Dan yang kelima, laba akuntansi menghendaki adanya penandingan atau matching antara pendapatan dengan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut. Selanjutnya ada keunggulan laba akuntansi. Yang pertama, laba akuntansi teruji dalam sejarah di mana pemakai laporan keuangan masih mempercayai bahwa laba akuntansi masih bermanfaat untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, laba akuntansi diukur dan dilaporkan secara objektif, dapat diuji kebenarannya karena didasarkan pada transaksi atau fakta aktual yang didukung bukti objektif. Pada dasarnya, akuntansi digunakan untuk melaporkan fakta, bukan melaporkan nilai atau value. Yang ketiga, atas dasar prinsip realisasi dalam mengakui pendapatan, laba akuntansi memenuhi kriteria konservatisme. Artinya, akuntansi tidak mengakui perubahan nilai tetapi hanya mengakui untung yang direalisasi atau realized gains. Dan yang keempat, laba akuntansi dipandang bermanfaat untuk tujuan pengendalian terutama pertanggungjawaban manajemen. Bukti objektif yang melandasi cost historis merupakan sarana untuk mendukung pertanggungjawaban tersebut. Lalu ada kelemahan laba akuntansi. Yang pertama, konsep laba akuntansi belum dirumuskan secara jelas. Yang kedua, belum ada dasar pengukuran dan penyajian yang secara teoritis mantap. Yang ketiga, praktik akuntansi yang diterima umum memungkinkan timbulnya ketidakkonsistenan dalam pengukuran laba periodik dari perusahaan yang berbeda atau antar periode akuntansi yang sama. Yang keempat, perubahan tingkat harga atau daya beli uang
belum tercermin dalam laba akuntansi yang dihitung atas dasar nilai nominal uang. Dan yang kelima, informasi lain mungkin terbukti lebih bermanfaat bagi investor dan pemegang saham dalam pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya ada tujuan pelaporan laba. Salah satu tujuan pelaporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang dapat menunjukkan prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba atau earning per share. Tanpa memperhatikan masalah yang muncul, informasi laba sebenarnya dapat digunakan untuk memenuhi berbagai tujuan. Tujuan pelaporan laba adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Informasi tentang laba perusahaan dapat digunakan yang pertama sebagai indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian atau rate of return on invest capital. Yang kedua sebagai pengukur prestasi manajemen. Yang ketiga sebagai dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. Yang keempat sebagai alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. Yang kelima sebagai dasar kompensasi dan pembagian bonus. Yang keenam sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. Yang ketujuh sebagai dasar untuk kenaikan kemakmuran. Dan yang terakhir sebagai dasar pembagian dividen. Lalu pengukuran dan pengakuan laba. Pengukuran terhadap laba merupakan penentuan jumlah rupiah laba yang dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan. Pengukuran besarnya laba sangat tergantung pada besarnya pendapatan dan biaya. Karena laba adalah bagian dari pendapatan, maka konsep penghimpunan dan realisasi pendapatan juga berlaku untuk laba. Dengan demikian, perlakuan akuntansi terhadap laba tidak akan menyimpang dari perlakuan akuntansi terhadap pendapatan. Oleh karena itu, laba merupakan selisih antara pendapatan dan biaya. Secara umum, laba diakui sejalan dengan pengakuan pendapatan dan biaya. Dalam konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, IAI tahun 1994 menyebutkan bahwa penghasilan atau income akan diakui apabila kenaikan manfaat ekonomi di masa mendatang yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan jumlahnya dapat diukur dengan andal. Lalu untuk pendekatan untuk mengukur laba. Pendekatan yang pertama ada pendekatan transaksi. Pendekatan transaksi menganggap bahwa perubahan aktiva atau hutang laba terjadi hanya karena adanya transaksi, baik internal maupun eksternal. Transaksi eksternal timbul karena adanya transaksi yang melibatkan perubahan aktiva atau hutang dengan pihak luar perusahaan. Transaksi internal timbul dari pemakaian atau konversi aktiva dalam perusahaan. Pendekatan ini memiliki beberapa kebaikan, yaitu yang pertama, komponen laba dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara, misalnya atas dasar produk atau konsumen. Yang kedua, laba operasi dapat dipindahkan dari laba non-operasi. Yang ketiga, dapat dijadikan dasar dalam penentuan up atau kuantitas aktiva dan hutang yang ada pada akhir periode. Yang keempat, efisiensi usaha memerlukan pencatatan transaksi eksternal untuk berbagai tujuan. Dan yang terakhir, berbagai laporan dapat dibuat dan dikaitkan antara laporan yang satu dan yang lain. Lalu pendekatan untuk mengukur laba. Laba dianggap timbul bila kegiatan tertentu telah dilaksanakan. Jadi laba bisa timbul pada tahap perencanaan, pembelian, produksi, penjualan, dan pengumpulan kas. Dalam penerapannya, pendekatan ini merupakan perluasan dari pendekatan transaksi. Hal ini disebabkan pendekatan kegiatan dimulai dengan transaksi sebagai dasar pengukuran. Perbedaannya adalah bahwa pendekatan transaksi didasarkan pada proses pelaporan yang mengukur transaksi dengan pihak luar. Sementara pendekatan kegiatan didasarkan pada konsep peristiwa atau kegiatan dalam arti luas, tidak dibatasi pada kegiatan dengan pihak luar. Meskipun demikian, keduanya gagal menunjukkan pengukuran laba dalam dunia nyata.
Hal ini disebabkan dua pendekatan tersebut didasarkan pada hubungan struktural yang sama yang tidak ada dalam dunia nyata. Kebaikan pendekatan kegiatan adalah: yang pertama, laba yang berasal dari produksi dan penjualan barang memerlukan jenis evaluasi dan prediksi yang berbeda dibandingkan laba yang berasal dari pembelian dan penjualan surat berharga yang ditujukan pada usaha memperoleh capital gain. Yang kedua, efisiensi manajemen dapat diukur dengan lebih baik bila laba diklasifikasikan menurut jenis kegiatan yang menjadi tanggung jawab manajemen. Yang ketiga, memungkinkan prediksi yang lebih baik karena adanya perbedaan pola perilaku dari jenis kegiatan yang berbeda. Selanjutnya ada pendekatan mempertahankan kemakmuran atau capital maintenance concept. Atas dasar pendekatan ini, laba diukur dan diakui setelah kapital awal dapat dipertahankan. Sebelum membahas pengukuran laba, atas dasar konsep mempertahankan kemakmuran atau kapital akan dibicarakan lebih dahulu mengenai konsep laba dan kapital. Dalam konsep mempertahankan kemakmuran, kapital di sini dimaksudkan sebagai kapital dalam arti kekayaan bersih dalam artian luas dan dalam berbagai bentuknya. Jadi kapital diartikan sebagai sekelompok kekayaan tanpa memperhatikan siapa yang memiliki kekayaan tersebut. Yang pertama ada nilai atau unit pengukur. Nilai menunjukkan preferensi seseorang terhadap barang tertentu karena adanya manfaat yang diharapkan dari barang tersebut. Oleh karena itu, nilai bersifat subjektif dan sulit diukur, maka harga pasar dianggap sebagai nilai yang paling objektif untuk mengukur suatu barang atau objek tersebut. Unit moneter merupakan unit pengukur yang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai dari suatu barang dan jasa. Secara umum, nilai kapital dapat diukur dengan menggunakan cost historis, current cost maupun replacement cost. Lalu ada jenis kapitas. Yang pertama, ada kapital finansial. Kapital finansial lebih memusatkan perhatian pada nilai moneter dari aktiva dibanding nilai hutang. Oleh karena itu, kapital ini menunjukkan kontribusi pemilik ke dalam perusahaan yang mendanai aktiva tersebut. Dengan demikian, kapital dilihat dari sudut finansial merupakan jumlah rupiah modal pemilik atau pemegang saham tanpa memperhatikan bentuk atau wujud aktiva fisiknya. Akuntansi konvensional pada dasarnya menggunakan konsep kapital finansial. Laba dapat diukur atas dasar selisih jumlah rupiah investasi pada awal periode dengan akhir periode. Yang kedua, ada kapital fisik. Kapital fisik memusatkan perhatian pada kemampuan atau sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba melalui kegiatan produksi barang atau jasa. Untuk dapat menentukan tingkat kapital yang harus dipertahankan, aktiva dapat dipandang sebagai kapasitas produksi barang atau jasa. Atas dasar kapital fisik, kapital menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mencapai tingkat kapasitas fisik produksi pada akhir periode yang sama dengan kemampuan pada awal periode. Selanjutnya, holding gains atau capital maintenance adjustment. Perbedaan utama kapital fisik dan finansial terletak pada perlakuan terhadap perubahan nilai aktiva dan hutang dalam penentuan laba. Menurut konsep kapital finansial, perubahan nilai aktiva dan hutang merupakan bagian dari laba. Pendukung kapital finansial memiliki alasan bahwa kapital merupakan persediaan kemakmuran, sedang laba adalah kenaikan dalam kemakmuran. Pendukung kapital finansial mengatakan bahwa perubahan pada nilai aktiva pada dasarnya merupakan holding gains atau loss. Sedangkan pendukung kapital fisik mengatakan perubahan tersebut bukan bagian dari laba tetapi dianggap sebagai penyesuaian terhadap pemeliharaan kapital yang harus ditempatkan pada ekuitas pemilik. Jumlah penyesuaian ini dianggap sebagai pengganti aktiva atau dengan kata lain untuk dapat mempertahankan kapital fisik, maka harus ada suatu penyesuaian agar dihasilkan jumlah yang nilainya sama dengan fasilitas fisik pada awal periode.
Kapital dan laba merupakan atribut finansial yang artinya perusahaan menggunakan sumber-sumber finansial dengan harapan investasi yang dilakukan akan menghasilkan tingkat aliran kas masuk yang lebih tinggi. Sementara kelebihan aliran kas di atas jumlah sumber-sumber finansial yang diinvestasikan merupakan kembalian atau hasil atas modal yang disebut return on capital. Berikut selanjutnya yaitu contoh laba menurut kapital finansial dan kapital fisik. Kapital finansial penjualan berupa 500.000, kos barang terjual 350.000, laba operasi 150.000, holding gain 50.000 dan laba 200.000. Untuk kapital fisik penjualan 500.000, kos barang terjual 350.000, laba 50.000 dan capital maintenance adjustment 50.000. Jadi menurut pandangan kapital fisik yang laba yang dihasilkan sebesar 150.000. Jumlah sebesar 50.000 merupakan kenaikan kos peralatan kantor yang dianggap sebagai penyesuaian agar kegiatan fisik yang dimiliki dapat tetap dipertahankan. Penyesuaian ini diperlukan untuk mempertahankan posisi kapasitas atau fisik yang sama seperti pada awal periode, yaitu kemampuan untuk membeli dan menjual 1 unit peralatan kantor. Dengan demikian, jika laba yang dinikmati hanya 150.000, berarti kapital yang ada adalah 350.000. Selanjutnya ada skala pengukuran. Yang pertama, skala nominal. Unit pengukur yang digunakan dalam skala pengukuran nominal adalah jumlah rupiah atau nominal yang terjadi dan dicatat dalam akuntansi tanpa memperhatikan perubahan daya beli. Yang kedua, skala daya beli konstan. Unit pengukuran yang digunakan adalah unit moneter yang nilainya dinyatakan dalam bentuk daya beli. Selanjutnya, beberapa metode yang dapat digunakan untuk menilai aktiva neto sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas aliran kas dan harapan. Yang kedua, penilaian harga pasar perusahaan. Yang ketiga, jumlah setara kas terkini. Yang keempat, harga input historis. Yang kelima, harga input terkini dan daya beli konstan. Selanjutnya ada kapitalitas. Nilai kapitalitas adalah nilai sekarang dari distribusi kas oleh perusahaan yang diharapkan akan diterima oleh pemegang saham selama sisa umur perusahaan. Termasuk dalam nilai tersebut adalah jumlah akhir yang diterima dari likuiditas perusahaan. Selanjutnya ada penilaian harga pasar perusahaan. Penilaian ini merupakan alternatif kapitalisasi aliran kas yang menunjukkan berapa jumlah rupiah investor mau membayar untuk seluruh kekayaan bersih per saham. Nilai perusahaan diukur dengan cara mengalihkan jumlah lembar saham yang beredar dengan harga pasar saham pada awal dari akhir periode. Selanjutnya jumlah setara kas sekarang. Jumlah setara kas tunai ditentukan oleh harga pasar atau harga realisasi penjualan aktiva yang dimiliki perusahaan. Laba dihitung dengan cara jumlah aktiva neto pada akhir periode dikurangi jumlah aktiva neto pada awal periode. Dengan demikian, laba yang dihasilkan serupa dengan yang diperoleh jika perusahaan dilikuidasi pada setiap akhir periode dan dimulai lagi dengan penilaian likuidasi untuk periode selanjutnya. Selanjutnya ada harga masukan historis. Laba diukur berdasarkan selisih bersih awal dengan akhir periode yang dinyatakan atas dasar harga masukan atau historis setelah disesuaikan dengan depresiasi.
Cara penukaran ini merupakan hasil penerapan produser termasuk metode alokasinya. Apabila tidak ada perubahan harga, kapital dianggap dapat dipertahankan kalau aktiva pada akhir periode sama dengan harga masukan total aktiva pada awal periode. Selanjutnya ada harga input terkini. Dengan cara ini akan terjadi pemisahan antara laba normal dengan untung atau rugi perubahan harga. Pemisahan kedua elemen yang hanya dapat dilakukan bila perusahaan melakukan penyesuaian untuk perubahan aktiva selama periode bersangkutan. Pada daya beli konstan, pengukuran atas daya beli konstan didasarkan pada cost historia. Apabila terjadi perubahan tingkat umum, pengukuran laba dilakukan dengan membandingkan nilai kapital pada waktu yang berbeda. Selanjutnya ada elemen laba. Laba yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan perusahaan. Pengukuran terhadap laba tidak akan memberikan informasi yang bermanfaat bila tidak menggambarkan sebab-sebab timbulnya laba. Sumber penyebab timbulnya laba memiliki peranan penting dalam menilai kemajuan perusahaan. Ada dua konsep yang digunakan untuk menentukan elemen laba perusahaan, yaitu current operating concept atau earnings dan all-inclusive concept of income atau laba komprehensif. Selanjutnya ada konsep laba periode atau earnings. Konsep laba periode dimasukkan untuk mengukur efisiensi suatu perusahaan. Efisiensi berhubungan dengan penggunaan sumber-sumber ekonomi perusahaan untuk memperoleh laba. Ukuran efisiensi umumnya dilakukan dengan membandingkan laba periode berjalan dengan laba periode sebelumnya atau dengan laba perusahaan lain pada industri yang sama. Konsep laba periode memusatkan perhatiannya pada laba operasi periode berjalan yang berasal dari kegiatan normal perusahaan. Oleh karena itu, yang termasuk elemen laba adalah peristiwa atau perubahan nilai yang dapat dikendalikan manajemen dan berasal dari keputusan-keputusan periode berjalan. Kesalahan perhitungan laba periode sebelumnya tidak menunjukkan efisiensi manajemen periode berjalan. Kesalahan tersebut merupakan ukuran untuk menilai efisiensi periode sebelumnya. Selanjutnya ada laba komprehensif atau comprehensive income. FASB dalam SFAC nomor 3 dan 6 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan laba komprehensif adalah total perubahan aktiva bersih atau ekuitas perusahaan selama satu periode yang berasal dari semua transaksi dan kegiatan lain dari sumber selain sumber yang berasal dari pemilik. Atau dengan kata lain, laba komprehensif terdiri atas seluruh perubahan aktiva bersih yang berasal dari transaksi operasi. FASB menjelaskan bahwa alasan utama digunakannya istilah laba komprehensif adalah untuk membedakan laba komprehensif dengan laba periode. Pengertian laba komprehensif adalah hampir sama dengan pengertian laba bersih yang penyusunannya menggunakan konsep pendekatan all inclusive. Jadi, laba komprehensif memasukkan juga unsur pos yang diklasifikasikan sebagai penyesuaian periode lalu. Selanjutnya, laba periode dan laba komprehensif mempunyai komponen utama yang sama, yaitu pendapatan, biaya, utang, dan rugi. Akan tetapi, keduanya tidak sama karena beberapa komponen tertentu yang menjadi elemen laba komprehensif tidak dimasukkan dalam perhitungan laba periode. Komponen tersebut adalah yang pertama, pengaruh penyesuaian akuntansi tertentu untuk periode lalu yang dialami dalam periode berjalan diperlukan sebagai penentu besarnya laba bersih. Yang kedua, perubahan aktiva bersih tertentu lainnya yang diakui dalam periode berjalan seperti untung rugi perubahan harga pasar investasi,
harga pasar investasi saham sementara, dan untung atau rugi penjabaran mata uang asing. Selanjutnya, elemen non-operasional. Elemen non-operasional dalam laporan laba rugi mulai berkembang sejak dikeluarkannya APB Operation nomor 4, Reporting the Result of Operation pada tahun 1966. Kemampuan untuk membedakan elemen operasional yang berasal dari kegiatan normal dan berlangsung terus-menerus dengan elemen non-operasional merupakan upaya penting yang diperlukan dalam mengevaluasi hasil kegiatan tahun berjalan dan periode masa lalu, dan untuk memprediksi hasil kegiatan di masa yang akan datang. Elemen non-operasional adalah pos luar biasa, kegiatan yang dihentikan, dan perubahan akuntansi. Selanjutnya yaitu ada extraordinary items. Menurut APB Opinion nomor 9 tahun 1966 paragraf 21, extraordinary items adalah peristiwa atau transaksi yang memiliki pengaruh material dan diharapkan jarang terjadi serta tidak berasal dari faktor yang sifatnya berulang-ulang dalam kegiatan usaha normal perusahaan. Dari definisi tersebut banyak titik-titik karena bersifat ambigius. Akhirnya dikeluarkan APB Opinion nomor 30 Reporting the Result of Operation pada tahun 1973 yang menyebutkan bahwa elemen laporan keuangan dikatakan sebagai extraordinary items jika memenuhi dua syarat sebagai berikut, yaitu syarat yang pertama adalah tidak umum atau unusual, artinya perusahaan atau peristiwa atau transaksi yang mendasari elemen tersebut harus memiliki tingkat abnormal yang tinggi dan tidak berkaitan dengan kegiatan normal perusahaan yang berlangsung terus-menerus sesuai dengan kondisi lingkungan tempat perusahaan menjalankan kegiatannya. Syarat yang kedua yaitu jarang terjadi atau infrequency of occurrence. Artinya peristiwa atau transaksi yang mendasari elemen tersebut merupakan tipe transaksi yang diharapkan jarang terjadi di masa mendatang sesuai dengan kondisi lingkungan tempat perusahaan menjalankan kegiatannya. Peristiwa atau transaksi di atas tidak termasuk kegiatan yang berkaitan dengan penghapusan piutang, persediaan aktiva yang disewa pihak lain, cost riset, dan pengembangan tangguhan intangible asset, untung atau rugi transaksi dalam mata uang asing, untung atau rugi penghentian segmen bisnis, untung atau rugi penjualan aktiva tetap. Namun demikian, dalam perkembangannya, FASB menentukan bahwa beberapa untung atau rugi luar biasa dapat diakui dari transaksi tertentu. Misalnya, untung atau rugi pelunasan hutang diakui sebagai pos luar biasa menurut FASB Statement nomor 4. Kemudian juga untung restrukturisasi hutang diakui sebagai pos luar biasa dalam laporan laba rugi debitur menurut FASB Statement nomor 15. Kemudian selanjutnya itu penghentian segmen bisnis. Segmen bisnis sendiri merupakan komponen dari entitas yang kegiatannya menunjukkan lini bisnis yang terpisah atau berdasarkan kelas konsumen. Kegiatan yang membedakan segmen adalah kegiatan yang secara fisik dan operasional dapat dipisahkan dari aktiva lain, hasil usaha, dan kegiatan lain dari entitas pelapor. Penghentian segmen bisnis berarti kegiatan operasional bisnis tersebut dihentikan atau dijual. Apabila penghentian segmen bisnis ini dilakukan, maka harus ada pengakuan untung atau rugi penghentian tersebut pada tanggal pengukuran. Tanggal pengukuran adalah tanggal saat manajemen memiliki komitmen resmi untuk menghentikan segmen bisnis. Untung atau rugi sendiri yang diakui termasuk dua faktor, yaitu laba atau rugi kegiatan segmen mulai tanggal pengukuran sampai tanggal penghentian, dan juga untung atau rugi penghentian segmen. APB nomor 30 menyebutkan bahwa hasil penghentian segmen dilaporkan bersih setelah pajak dan disajikan dalam laporan laba rugi setelah pos laba usaha, laba dari kegiatan normal, tetapi sebelum pos luar biasa. Pengakuan penghentian segmen tergantung
pada hasil yang diperoleh dari penghentian segmen. Jika hasilnya adalah rugi, maka rugi tersebut diakui pada tanggal pengukuran. Dan juga sebaliknya, jika diperoleh keuntungan, maka keuntungan tersebut diakui pada tanggal penghentian sesuai dengan prinsip konservatisme. Kemudian yaitu perubahan akuntansi. Perubahan akuntansi yang dilakukan perusahaan kemungkinan dapat mempengaruhi laporan keuangan baik tahun berjalan maupun tren yang terdapat dalam laporan keuangan komparatif. Perusahaan akuntansi dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, perubahan prinsip akuntansi, yaitu perubahan terjadi di mana perusahaan memilih metode akuntansi yang berbeda dengan metode akuntansi yang digunakan sebelumnya. Metode akuntansi yang dipilih tersebut masih berada dalam lingkup Generally Accepted Accounting Principles dan metode depresiasi garis lurus ke metode depresiasi dipercepat. Kemudian yang kedua yaitu perubahan estimasi akuntansi, yaitu perubahan taksiran jumlah tertentu ditentukan jumlah, yaitu yang kedua yaitu perubahan estimasi akuntansi, yaitu perubahan taksiran jumlah tertentu atas jumlah taksiran yang telah ditentukan pada periode sebelumnya. Misalnya, taksiran umur ekonomi, aktiva tetap, atau taksiran piutang tidak tertagih. Perubahan entitas pelapor. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan entitas pelapor, yaitu perubahan yang berkaitan dengan status entitas pelapor sebagai akibat konsolidasi. Perubahan anak perusahaan tertentu atau perubahan jumlah perusahaan yang dikonsolidasikan. Kemudian pada perubahan akuntansi, pengaruh kumulatif perusahaan prinsip akuntansi kecuali yang tidak diatur dalam APB nomor 20 tentang accounting change dan APB opinion lainnya serta penyatatan FASB disajikan dalam pos tersendiri, yaitu perubahan akuntansi dalam laporan laba rugi komprehensif. Pos ini disajikan di bawah pos luar biasa di atas laba bersih. Pengaruh perusahaan prinsip akuntansi terhadap laba sebelum pos luar biasa dan terhadap laba bersih harus diungkapkan dalam footnote. Kemudian, perubahan estimasi akuntansi tidak disajikan terpisah. Pengaruh perubahan tersebut dicatat pada periode perubahan jika perubahan estimasi hanya mempengaruhi periode tersebut atau hanya mempengaruhi periode atau dicatat pada periode perubahan, yaitu tahun berjalan, dan periode mendatang apabila perubahan estimasi mempengaruhi kedua periode tersebut. Kemudian perubahan entitas pelapor dilakukan secara retroaktif, artinya laporan keuangan periode sebelumnya dinilai kembali atau disesuaikan sehingga entitas pelapor yang baru dianggap diberlakukan pada periode-periode lalu tersebut. Laporan keuangan pada tanggal perubahan harus menjelaskan atau mengungkapkan jenis dan alasan perubahan serta pengaruhnya terhadap laba sebelum pos luar biasa, laba bersih, dan earning per share. Kemudian selanjutnya yaitu penyesuaian periode sebelumnya. Periode akuntansi untuk penyesuaian periode sebelumnya sangat sederhana, yakni jumlah penyesuaian periode sebelumnya dibebankan atau dikreditkan ke saldo laba ditahan awal periode. Jumlah tersebut adalah jumlah neto setelah diperhitungkan aspek pajak sehingga jumlah tersebut tidak diperhitungkan dalam penentuan laba bersih tahun berjalan. APB Opinion nomor 9 adalah opini yang pertama kali membahas penyesuaian periode sebelumnya. Atas dasar APB Opinion nomor 9, transaksi atau peristiwa akan diklasifikasikan sebagai penyesuaian periode sebelumnya jika transaksi atau peristiwa tersebut memenuhi kriteria berikut ini, yaitu yang pertama dapat diidentifikasikan secara khusus dan berkaitan langsung dengan kegiatan bisnis periode sebelumnya. Yang kedua yaitu tidak berkaitan dengan peristiwa ekonomi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan periode sebelumnya. Yang ketiga yaitu ditentukan terutama oleh individu selain pihak manajemen. Yang keempat yaitu tidak terpengaruh oleh estimasi yang layak sebelum penentuan tersebut dilakukan. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan perubahan prinsip akuntansi, penyesuaian periode sebelumnya tetap diperlukan.
dengan nama rekening pengaruh kumulatif perubahan prinsip akuntansi. Khusus untuk kasus-kasus yaitu yang pertama, perubahan metode penilaian persediaan dari LIFO ke metode lainnya. Kemudian yang kedua, perubahan metode akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang. Kemudian yang ketiga, perubahan ke atau dari metode full cost untuk akuntansi industri minyak dan gas. Kemudian kemudian selanjutnya itu perubahan dari akuntansi penghentian atau replacement, perbaikan atau betterment ke akuntansi depresiasi dalam akuntansi untuk rel kereta api. Kemudian yang kelima, perubahan dari metode cost by metode equity untuk investasi saham. Kemudian selanjutnya yaitu ada income smoothing. Salah satu fenomena menarik dalam akuntansi yang berkaitan dengan laba adalah kejadian yang berkaitan dengan perataan laba atau income smoothing. Ada beberapa pendapat yang mencoba membahas fenomena tersebut dan mencoba menguji secara empiris kebenaran praktik income smoothing yang dilakukan oleh manajer. Perataan laba merupakan normalisasi laba yang dilakukan secara sengaja untuk mencapaikan atau level laba tertentu. Definisi income smoothing lainnya adalah definisi yang dikemukakan oleh Bedelman, yaitu perataan laba yang dilaporkan dapat didefinisikan sebagai usaha yang disengaja untuk meratakan atau memfluktuasikan tingkat laba sehingga pada saat sekarang dipandang normal bagi suatu perusahaan. Dalam hal ini, perataan laba menunjukkan suatu usaha manajemen perusahaan untuk mengurangi variasi abnormal laba dalam batas-batas yang diizinkan dalam praktik akuntansi dan prinsip manajemen yang wajar. Kemudian ada beberapa alasan yang dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa manajer melakukan perataan laba. Hayward menyatakan bahwa motivasi yang mendorong dilakukannya perataan laba adalah untuk memperbaiki hubungan dengan kreditor, investor, dan karyawan, serta meratakan siklus bisnis melalui proses psikologis. Sementara itu, Gordian mengajukan proposal berkaitan dengan perataan laba sebagai berikut. Kriteria yang digunakan manajemen perusahaan dalam memilih metode akuntansi adalah untuk memaksimumkan kepuasan atau kemakmurannya. Kemudian yang kedua, kepuasan merupakan fungsi dari keamanan pekerjaan, level dan tingkat pertumbuhan gaji, serta level dan tingkat pertumbuhan besaran atau size perusahaan. Kemudian yang ketiga, kepuasan pemegang saham dan kenaikan performa perusahaan dapat meningkatkan status dari reward bagi manajer. Kemudian yang keempat, kepuasan yang tergantung pada tingkat pertumbuhan dan stabilitas pada laba perusahaan. Atas dasar proposisi tersebut, Gordon mengajukan teori sebagai berikut. Jika 4 proposisi di atas diterima atau terbukti benar, maka manajemen dengan keterbatasan kekuasaan atau power yang dimiliki sesuai dengan aturan akuntansi akan 1. Meratakan laba yang dilaporkan dan juga 2. Meratakan tingkat pertumbuhan laba. Dengan meratakan tingkat pertumbuhan laba berarti jika tingkat pertumbuhan laba tinggi, maka manajemen akan mengadopsi praktik atau metode akuntansi yang dapat mengurangi laba ataupun sebaliknya. Kemudian pada income smoothing ada berbagai dimensi atau media yang biasanya digunakan manajemen dalam melakukan income smoothing. Desher dan Malcolm membedakan bentuk income smoothing menjadi 2, yaitu real smoothing dan artificial smoothing. Dengan penjelasan yaitu real smoothing berkaitan dengan transaksi aktual yang dilakukan atau tidak dilakukan berdasarkan pada pengaruh perataan terhadap laba, sementara artificial smoothing berkaitan dengan prosedur akuntansi yang diterapkan untuk mengubah cost atau pendapatan dari satu periode ke periode yang lainnya. Artificial smoothing juga pernah disinggung oleh Copeland dengan mendefinisikan sebagai berikut. Income smoothing melibatkan pemilihan selektif terhadap aturan-aturan pengukuran atau pelaporan akuntansi dengan cara atau pola tertentu. Pengaruh pemilihan tersebut adalah untuk melaporkan laba dengan variasi yang lebih kecil dari tren yang seharusnya terjadi. Meskipun secara konseptual income smoothing dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu Delcoy sendiri mengajukan argumentasi bahwa income smoothing tidak dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Delcoy mendapat mengambil contoh sebagai berikut, yaitu
Biaya mungkin dilaporkan lebih rendah dari atau lebih tinggi dari periode sebelumnya karena tindakan yang disengaja atas level biaya yang dilaporkan atau real smoothing atau metode pelaporannya atau artificial smoothing. Kemudian di samping dimensi artifisial dan real smoothing, ada dimensi lain dari perataan laba yang sering disinggung dalam berbagai literatur. Dimensi atau jenis ketiga dari income smoothing adalah classificatory smoothing. Hal ini dapat dilihat dari tulisan Bernes et al. 1976 yang membedakan tiga dimensi income smoothing, yaitu perataan melalui terjadian peristiwa dan atau pengakuan peristiwa. Artinya, manajemen dapat menentukan waktu terjadinya transaksi aktual sehingga pengaruh transaksi tersebut terhadap laba yang dilakukan cenderung rata sepanjang waktu. Kemudian yang kedua, perataan melalui alokasi pajak bisa periode atas dasar terjadinya dan diakuinya periode tertentu. Manajemen memiliki media pengendalian tertentu dalam penentuan laba pada periode yang terpengaruh oleh kuantifikasi peristiwa tersebut. Kemudian yang ketiga, perataan melalui klasifikasi atau klasifikasi smoothing. Jika angka-angka dalam laporan laba rugi selain laba bersih merupakan objek dari perataan laba, maka manajemen dapat dengan mudah mengklasifikasikan elemen-elemen dalam laporan laba rugi sehingga dapat mengurangi variasi laba periodenya. Sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.